Julaibib adalah salah seorang sahabat yang fakir. Kemudian tidak juga dia tampan. Ya. Fakir, suka tidur di mana aja. Entar tidur di bawah pohon, entah di masjid. Tapi Julaibib lucu. Suka membuat tertawa orang-orang di sekitarnya. Suka membuat tertawa para wanita juga kadang. Ya. Kana Julaibib rajulan hadzaan. Dia sering yamur 'ala nisa, melewati wanita, ngeledekin apa, membuat mereka tertawa apa. Baik orangnya, cuman emang begitu. Tayyib. Enggak nikah-nikah, fakir. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya sayang kepada para sahabatnya dan dia berkata kepada Julaibib, "Ya Julaibib, hal la tankah ya Julaibib? Kenapa kau tak nikah ya Julaibib?" Julaibib menjawabnya, "Ya Rasulullah, biman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang mau ya Rasulullah?" Dengan gayanya bercanda. "Oh, mau kau ya sudah, tunggu kabar dari." Abu Barzah Al-Aslami cerita bahwa Julaibib ini orang yang suka bikin orang ketawa, suka bercanda, godain wanita apa ini itu, sehingga dia mengancam istrinya. Awas. La in dakhala alaikum Julaibib la af'alanna bikunna wa la af'alan. Awas ya, kalau aku ketangkep, aku nangkep satu kali Julaibib lagi bercanda sama kalian, tertawa-tawa. Dia mengancam istri dan putrinya. Baik. Wa kana al-muhajirin wal ansar, dulu muhajirin ansar, kalau ada istrinya, bukan istrinya, anak putrinya atau saudarinya tarammalat atau ta'ayyamat, menjanda atau mulai matang jadi perawan, sebelum mereka menikahkan sama orang, mereka ngomong dulu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngomong dulu sama Rasul. Karena apa? Lihat betapa cintanya mereka sama Rasul. Satu, takutnya Rasul mau untuk dirinya. Kalau Rasul yang mau, ambil deh. Ambil kalau Rasul yang mau. Siapa tahu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menasehatinya kepada orang yang jadi dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adab mereka. Baik. Kemudian tersebutlah seorang sahabat, anaknya, putrinya baru menjanda. Ya. Kemudian di sahabat disamperin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana uridu an uzawwija ibnatak. Rasul berkata kepadanya, aku mau menikahkan putrimu, menikahi putrimu. Di sahabat dengar Rasul mau menikahinya, na'am, wa nu'ma aini ya Rasulullah, yakni alal aini wa ras, be my guest. Dengan senang hati ya Rasul, ambil deh, kalau kau mau ya. Tapi Rasul bilang, inni la uridu hali nafsi, tapi bukan untuk diriku. Untuk siapa ya Rasulullah? Uriduha li Julaibib. Aku mau dia untuk Julaibib. Julaibib. Akhirnya dia nggak bisa beri keputusan nanti ya Rasulullah. Ana bicara dulu sama emaknya anak-anak. Bahasa dia deh. Pulang ke rumah. Nyampe rumahnya dia bilang sama ajusnya anak-anak nih, sama harimnya, sama istrinya. Wahai istriku, anaknya ada, putrinya ada di situ di dalam kamar, mendengar pembicaraan mereka berdua. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurid ayyuzawwija ibnatak. Sesungguhnya Rasul mau menikahi putrimu. Na'am, nu'ma aini, kata nih ibunya. Ambil nih kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mau. Walakinnahu la yuriduha li nafsihi. Tapi dia tidak menginginkannya untuk dirinya. Faliman, untuk siapa jadi? Yuriduha li Julaibib. Dia mau putri kita untuk Julaibib. Terus nih ibu berkata demikian. Julaibib anni. Anni di bahasa Arab. Kalau di kita nih idi. Begitu. Ini bahasa Arab dulu. Ini. Bahasa kita sekarang nih idi. Begitu. La li umri, enggak deh, udah enggak usah, enggak deh. Bilang enggak. Kata nih maknya anak-anak.
Anak kita cakap apa ini itu Julaibib kita tahu dia fakir apa. Enggak, udah. Jangan yang enggak deh. Oh begitu ya. Akhirnya ini ayah siap kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini ayah mau keluar, nih putri dia di dalam kamar bilang, "Tunggu." Tayyib. Akhirnya itu. Siapa tadi kalian katakan yang ingin menikahkanku? Mereka jawab dan mereka menceritakan kisahnya. Rasul ingin menikahkannya dengan Julaibib. Tahu nih anak wanita bicara apa? Aturiduna an taruddu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian mau membantah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qad radiyahu li nafsi afala ardahu li nafsi. Rasul telah meridai dirinya untuk diriku, masa aku enggak ridho Julaibib untuk diriku? Pergi nikahkan aku kepadanya. Ya, ada lagi enggak yang kayak begini? Oh begitu? Iya. Akhirnya bapak yang pergi dan bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, iyalah, ambil. Akhirnya dinikahkan dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas nih, ingat doanya. Rasul mendoakan bagi ni wanita karena iman dan takwanya ni wanita. Betapa taatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda. Ya Allah, limpahkanlah baginya kebaikan selimpah-limpahnya dan jangan kau jadikan rizkinya seret-seret. Yakni lancarkan. Kadda yakni seret. Lancarkan rizkinya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma nudiya lil jihad. Enggak lama diserukan jihad. Perang. Julaibib radhiyallahu anhu begitu kalau perang enggak mau ketinggalan. Dia ikutan perang. Setelah peperangan selesai, kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Tayyib. Kemudian setelah perang biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam memeriksa setiap panji, yakni setiap kabilah. Atafqaduna ahadan, ada yang hilang di antara kalian, yakni siapa aja yang mati di antara kalian? Fulan wa fulan ya Rasulullah. Satu-satu diperiksa sama Rasul. Siapa aja yang meninggal di antara kalian? Fulan ya wa fulan ya Rasulullah. Fulan ya fulan. Oh. Ana aftaqidu Julaibib. Aku kok kehilangan Julaibib ya? Kok enggak ada ya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syuf sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ibhathu anhu. Coba cari-cari lagi di antara para jasad itu. Dicari lagi lah jasadnya Julaibib. Syuf. Fawajaduhu baina sab'a jusathil musyrikin. Mereka menemukan Julaibib berada di antara 7 jasad kaum musyrikin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan Julaibib. Rasul menghampirinya dengan menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dia membunuh 7 orang ini dan mereka membunuhnya. 1 lawan 7. Dia berhasil mengalahkan 7 orang ini, namun luka-luka yang dideritanya membuat dia akhirnya meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya menangis, diambilnya jasad Julaibib dan ditopangnya dengan biyadaihi syarifah, dengan kedua tangannya yang mulia. Seraya menangisinya Rasul berkata, "Hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu." Dia bagian dariku, aku pun bagian darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menopang tubuhnya Julaibib sehingga kita selesai menggali kuburannya. Jadi tadinya belum digali masih Rasul enggak mau lepas. Laisa lahu firash, dia enggak punya ranjang, enggak. Yang jadi ranjangnya, yang menopangnya adalah kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memeluknya. Sehingga selesai digali, Rasul sendiri yang turun dan menguburnya. Walam yadhkur annahum ghassaluh. Mereka tidak disebutkan bahwasanya mereka mencucinya, enggak usah dimandiin. Langsung dikubur.
bersama baju-bajunya jadi syahadah. Dikubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf. Akhirnya Anas bin Malik di riwayatnya di akhir-akhirnya dia menceritakan, nih jandanya Julaibib, ra'aituha anfaqa ayyimin fil Madinah. Aku melihat jandanya Julaibib nih kemudian menjadi wanita janda yang paling royal di Madinah. Hartanya nggak habis-habis dan dia begitu enteng membantu orang. Dan iddahnya belum selesai saja, aku lihat para lelaki-lelaki Madinah sudah mengantri ingin melamarnya. Ya iyalah. Siapa yang nggak mau kayak begitu taatnya sama Rasul? Syuh. Nilai ini yang hilang pada kita, di mana dunia membutakan kita. Tidak lagi agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi patokan inti bagi seseorang dalam menilai calon hidupnya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala salah satu sunnah kauniyahnya, sunnatullahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memasangkan orang yang sesuai dengannya. Pasangan yang sesuai dengannya. Yani kau hanya akan mendapatkan seorang pasangan yang memiliki kadar beragama, kualitas yang sama denganmu atau enggak jauh beda. Ini hukum alam. Allah janjikan hal itu. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Khabithuna lil wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Syuf, ya Allah adil, Allah adil. Yani kau hanya akan mendapatkan pasangan yang sesuai kadar beragamanya dengan dirimu. Dengan memahami esensi ini, kita akan menjadi lebih sabar menghadapi pasangan kita.